Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 20 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1 sampai 13 berbicara soal Daud yang diurapi menjadi raja. Setelah Saul ditolak oleh Yahweh, maka Samuel diminta pergi ke Betlehem kepada keluarga Isai untuk mengurapi salah satu anggota keluarganya yang akan diberitahukan Yahweh ketika Samuel sampai ke keluarga Isai. Ketika sampai di sana, Saul memberitahukan bahwa ia mengundang keluarga ini untuk mempersembahkan kurban kepada Yahweh. Isai dan anak-anaknya diminta untuk ikut dalam persembahan itu. Dan akhirnya satu persatu anak Isai diminta untuk lewat di depan Samuel. Ketika melihat Elab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi Yahweh berkata, Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat hatinya. Lalu Isai memanggil anaknya yang lain, Abinadab, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Namun Samuel juga berkata kepada Isai, dia juga tidak dipilih Allah. Kemudian lewatlah Syama. Ia pun juga ditolaknya. Demikianlah ketujuh anak Isai berjalan lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih ada tinggal yang bungsu, sedang mengembalakan domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian orang disuruhnya menyebut dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Maka Tuhan bersabda kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia
sebab inilah dia." Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah sanak keluarganya. Sejak saat itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 berbicara soal pertikaian Yesus dengan orang-orang Farisi soal hari Sabat. Ketika murid-murid Yesus melewati ladang gandum dan mereka memetik bulir-bulir gandum, maka orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikutnya?" Lalu berkata kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudaraku terkasih, dari kedua bacaan kita melihat bagaimana perbedaan cara pandang pikir Allah dengan kita manusia. Samuel melihat hanya bagian-bagian luar, tetapi Allah melihat, mengerti hati manusia. Maka Daud yang masih muda, perawakannya kalah dengan kakak-kakaknya, dipilih oleh Allah. Dari bacaan ini kita bisa mengambil suatu pelajaran. Hendaknya kita melihat hati dan bukan hanya bagian luar. Jangan terpesona oleh bagian-bagian yang nampak saja. Maka kita diajak untuk pelan-pelan mengerti sesama lewat hatinya, bukan lewat penampakan luarnya, agar kita tidak terkecoh. Termasuk memahami pasangan, memahami keluarga dan sesama. Kita lihat hatinya, agar kita benar-benar mengerti kehendak Allah dengan tepat, sehingga pilihan kita tidak akan pernah keliru. Demikian pula dikuatkan oleh bacaan Injil. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, berpegang secara kaku ketika melihat hukum-hukum. Mereka berprinsip hukum dilakukan dengan kaku tanpa melihat di balik hukum itu Allah mau bicara apa. Bagi mereka hanyalah ini boleh atau tidak. Tetapi bagi Allah yang paling penting adalah ini menyelamatkan atau ini membahayakan. Dengan melihat di balik hukum itu Allah mau bicara apa.
kita semua masih ingat, hukum Sabat dibuat agar budak-budak belian, budak-budak tawanan, dan binatang boleh beristirahat dan tidak bekerja siang malam sepanjang tahun. Dengan adanya aturan Sabat, maka setiap Sabat mereka boleh istirahat. Jadi pertama-tama Sabat untuk cinta kasih. Maka sekali lagi saya mengajak kita melihat hukum dan aturan bukan secara kaku, tetapi di balik itu semua kita melihat apa yang mau dikatakan Allah kepada kita. Misalnya, kalau waktu kecil saya mendapatkan pengajaran tidak boleh duduk di atas bantal, katanya bisulen. Sebenarnya betulkah akan bisulen? Tidak. Tapi di balik itu orang tua mau mengatakan tidak etis ketika bantal untuk kepala itu menjadi tempat untuk pantat. Maka lihat di balik itu Allah mau bicara apa. Mudah-mudahan dengan melaksanakan hukum secara bijaksana, kita akan mengerti kehendak Allah yang terbaik. Semoga akhirnya kita mampu pertama-tama untuk melaksanakan kehendaknya dengan tepat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami, sehingga kami semakin sadar dan mengerti kehendak-Mu, tidak hanya melihat bagian-bagian luar. Semoga kami mampu melihat cinta kasih dalam setiap hukum dan aturan yang dibuat, sehingga pertama-tama cinta kasihlah yang kami laksanakan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap berdiri kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dan tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki protokol kesehatan, memiliki pola hidup yang sehat, agar dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang semakin memperkuat gereja
dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Biarlah dengan usaha kita, gereja sungguh-sungguh menjadi gereja yang bahagia, menginspiratif dan mensejahterakan. Semoga kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, khususnya korban bencana banjir di Paroki Kudus. Biarlah sebagai anggota umat Allah, kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.